Dari sahabat Ali karramallahu wajah, saya pernah datang, saya Zaid Ja'far lagi kumpul di hadapan Nabi. Kata itu Nabi bertiga itu, ana wa Ja'far. Akhirnya Nabi Zaid, anta maulaya. Waktu anta maulaya, langsung rasa malu yang sangat luar. Hadirin rahimakumullah, fasolnya fil mahabbah wasok wal wajid. Nah, udah membahas tentang mahabbah, udah membahas tentang syok, juga sekarang pembahasan yang terakhir dalam fasal ini adalah tentang wajid. Wajid itu adalah warid yaridu alal kolbi, sesuatu yang datang pada hati. Berupa apa? Kasaf terhadap asroridat, rahasia-rahasia dat Allah. Wa anwariha, dan juga kasaf terbuka tersingkap cahaya-cahaya dat. Akhirnya apa? Karena tersingkapnya dat atau tersingkapnya cahaya dat, fainasuruh roh bergetar, bereaksi keras. Wadaru dari al jawareh, akhirnya karena roh bereaksi keras, akhirnya apa? Timbul ke badan pun ikut bereaksi. Akhirnya fayahtazur rasu, akhirnya kepala pun ikut geleng-geleng, tau gini-gini, dan itu ya memang ya identiknya dengan sufia. Kita kan kalau dengar ada sufia yang gini-gini di kirinya tuh, ada yang muter-muter. Nah, itu proses untuk itu namanya tawajud. Tawajud. Nah, dari proses gitu lalu datang warid. Akhirnya ya udah. Akhirnya sampai dia geleng-geleng tidak sadar apa gitu tuh. Makanya tuh ya alasan kenapa sih kalau dikir itu la ilaha, otomatis itu. Otomatis tadinya biasa saja, tahu-tahu geleng-geleng gitu tuh dikir tuh. Nikmat ya. Ini geleng-gelengnya tuh. Itu tuh sedikit banyak tentang wajid gitu tuh. Karena datang warid, akhirnya apa ya, geleng-geleng putar-putar itu ya nikmat gitu tuh. Ya itu ya pengaruh kepada anggota tubuh, itu timbulnya asalnya warid yang ke hati, lalu mempengaruhi roh lalu mempengaruhi badan. Lah akhirnya secara otomatis kepala itu ihtizaz itu ya geleng-geleng. Nah, dan juga badannya juga seperti itu. Lah kalau ditanya emang ada dalil Qur'annya, ya ada dalil Qur'annya, hadisnya ada. Qur'annya alamnya anil ladina amanu antakhsha'a qulubuhum lidzikrillah. Apakah belum saatnya orang-orang yang beriman itu untuk selalu dia khusyuk hatinya sewaktu dzikir ke Allah. Suatu dzikir diusahakan hati itu. Apakah kapan lagi kita untuk bisa seperti itu? Ya suatu dzikir merasakan kenikmatan yang tidak ada duanya di akhir di dunia ini. Itu ya sebenarnya apa ya, Al-Qur'an itu berbicara seperti itu. Juga innal mu'minun idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang mukmin sejati bila mana disebut nama Allah wajilat, langsung rasa di hatinya tuh rasa takutan ya sangat luar biasa. Jadi fa inna sahabal khusu al-qalbi wal wajal bidzikrillah qad yaghibu aqlu. Kalau udah warid itu benar-benar datang menghujam ke hati, kesadaran akal bisa hilang. Qad yaghibu aqlu. Nah, dia di sekelilingnya umpamanya kamu tuh harus itu sama orang sebelah kamu tidak boleh, ya nggak bisa, itu orang akal sendiri tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Watibari ahli majlis yang ada di kanan kiri udah tidak tahu lagi. Dan ya itu biasanya para sahabat yang sholat. Sahabat kalau sholat, makanya kan ada orang yang sholat tahu siapa yang di sebelah kanan kiri, batal sholatnya. Ya kita Pak, kadang-kadang apa sebelah kanan kiri, depan, yang kedua ketiga juga tahu kita mah. Nggak bahkan tahu. Ada yang ngomong itu apa? Ada yang ngomong apa? Nah, bagi orang-orang tertentu mah kalau sudah kok sampai paham apa yang ada di kanan kirinya, yang dilakukan udah sholat itu nggak benar, batal itu. Sebab kita sholat itu berarti sedang kita dzikir kepada Allah, mestinya wajilat hati itu. Kalau udah wajilat, ya udah kesadaran akal itu udah tidak tahu apalagi sebelah kiri. Ya juga hadis itu
Yang kata Siti Aisyah, kita dengan Nabi itu kalau udah sholat tidak saling mengenal kayak itu. Siti Aisyah sholat Nabi udah kayak keduanya itu tidak ada yang saling kenal, asik-asik aja dengan Tuhannya masing-masing, gitu. Asik aja udah, karena tidak ada saling kenal seakan-akan, walaupun ya berdekatan, bersebelahan. Namanya orang-orangnya model seperti itu dia sampai mengatakan seperti itu, kok sholat sampai tahu apa yang ada di kanan kiri, ya udah batal. Ya fayakumu, akhirnya dia gelisahnya luar biasa orang wajid itu. Yakumu, yakudu, yaduru, duduk, berdiri, kelalang keliling, ya itu. Karena pengaruh hatinya sangat luar biasa warid dari Allah itu. Dengan tersingkapnya asoridat wa anwaridat. Rubama itu al-ar, kadang-kadang dia jatuh langsung tersungkur ke tanah itu. Ngalah sabik tergantung kekuatan persiapan tentang menerima warid yang dari Allah itu. Ditahammala waridat al-ilahiyah, berarti dia menanggung waridat al-ilahiyah. Jadi ya memang kalau bukan manusia mah udah tidak bakalan mampu. Gunung pun hancur, batu pun akan hancur, datang warid dari Allah itu. Cuma hati manusia aja yang mampu untuk menerima waridat ilahiyah. Cuma yang namanya kemampuan hati juga kelas-kelasan kemampuan hati itu. Tapi yang paling sempurna kemampuan hati dalam menerima waridat itu adalah para rasul. Makanya kalau bukan para rasul, ada istilah majdub, gila dulu, seperti orang gila gitu. Itu sebab kekuatan hatinya ya bukan para rasul ya, nggak kuat. Terus lama-lama akhirnya stabil, normal lagi gitu. Jadi al-warid al-ilahiyah fahuwa ta'at, dan itu ya kategorinya gimana ya, ta'at wa ibadat dan ibadat min ghairi subat inda kulli ahadin min ahli Islam. Cuma bagi golongan kita itu bukan ta'at, bukan ta'at. Makanya salah satu jawabannya kita cerita Wali Sanga, Sunan Kalijaga kan suruh tapa ya, nungguin tongkat sampai katanya sampai lumutan, sampai apa, sholatnya kapan gitu. Iya, nggak sholat, nggak apa, dia itu lagi wajib. Dan soal yang model gitu udah kesadaran dirinya kita itu, dia tuh lagi manteng ke Allah. Ya bagi kita ahli sunnah itu ya termasuknya fitoat, kondisi seperti itu fitoatin wa ibadatin menggari subhat. Kita mah gayanya sholat, tapi kemana-mana ya gayanya aja sholat. Gayanya sholat kita mah, tapi kemana. Sunan Kalijaga tidak sholat kelihatannya, tapi matinya manteng ke Allah, fokus gitu tuh. Nah bagi kita ya itu kategori fitoatin wa ibadatin min ghairi subhat gitu tuh. Ana inda kulli ahadin min ahli Islam wal iman, dan jawala yajuzu suudon bih, jangan seudon ya untuk ahli sunnah gitu. Tapi mereka kan masa itu mau wali setan katanya, bukan waliullah. Masa ada wali nggak sholat katanya, nungguin tongkat aja. Ya biar itu berarti udah melebihi suudon, itu mah udah. Kita suudon aja tidak boleh sama makom-makom yang gituan itu. Suudon aja nggak boleh. Sebab apa? Dalilnya fawail kasiyati qulubuhum min dzikri ulaika fi dhalalin mubin. Orang yang sampai suudon para wali dengan yang model seperti itu karena kerasnya hati mereka, dan mereka dalam kesesatan yang nyata, yang berani. Wah, itu mau wali setan bukan wali Rahman. Masa ada wali tidak sholat? Terus seperti ada ceritanya wali Geseng ya. Wali Geseng disuruh siapa itu? Disuruh Sunan Ampel apa nih? Kamu di sini? Iya. Akhirnya Sunan Ampelnya pergi. Karena dia wali, udah disuruh di sini, udah tunduk sama gurunya. Akhirnya tuh, waduh, saya tuh ninggalin murid di sini itu udah berapa bulan, gimana? Udah dibakar saja, udah nyarinya repot, dibakar. Nyatanya orangnya hidup. Akhirnya dikenal dengan wali
wali geseng. Ya udah lagi diem saja. Lah itu wajib yang sangat itu. Sunan Geseng. Iya, ada wali geseng sekarang. Ya coba aja nimbang Google kali. Wali geseng. Ceritanya tuh gitu. Sebab dicari oleh apa? Gurunya nggak ketemu, udah jadi udah semak belukar, akhirnya dibakar gitu. Akhirnya dikenal dengan wali geseng. Nah, menurut kita mah fa huwa fi taatin wa ibadatin min ghairi subhat. Itu posisi yang model seperti itu ya, makanya kan beres, udah kamu selesai tapannya langsung jadi wali. Jadi wali langsung dakwah, omongannya apanya udah gitu. Jadi orang yang mengingkari tentang kebenaran itu ada orang yang qosiyati kulubuhum. Qosiyah. Nah, iya, min dikrillah dari apa? Dikrillah dari Quran di sini, ulai ke fidolabil. Tapi ibadah asar lah hadis, dalil hadis. Jadbah min jadabatir rahman tuazi amalul saqalain. Orang yang terkena jadbah ditarik oleh Allah, waridat, datang warid dari Allah, sesuatu yang berupa asror dat atau asror si anwarud dat kasaf. Itu dia diketarik ruhnya itu. Lah satu kali tarikan saja itu apa? Lebih baik sebanding amalnya jin manusia. Jadi amalan satu jadbah. Apalagi wali masjid juga selalu terkena jadbah Allah. Satu jadbah saja itu nilainya itu sebanding dengan amalannya jin dan manusia. Itu apa asar. Jadbah itu menjadi rahman tuwazi amalus saqalain. Wa dzakara fi musnad Imam Ahmad bin Hambal. Dalam kitab hadisnya Ahmad bin Hambal diriwayatkan dari sahabat Ali karramallahu wajah, saya pernah datang, saya Zaid Ja'far lagi kumpul di hadapan Nabi. Kata itu Nabi bertiga itu, ana wa Ja'far. Akhirnya Nabi Zaid, anta maulaya. Waktu anta maulaya, langsung rasa malu yang sangat luar biasa. Itu namanya wajid itu. Dikatakan Nabi seperti itu, anta maulaya. Kepada Ja'far, anta asbat khalqi, saya itu menyerupai kamu secara khuluk dan secara pekerti. Ja'far juga malu waktu ditanya, itu namanya tarikan itu tuh. Malu. Qala Ali, anta minni fahajaltu. Saya, kamu Ali itu bagian dariku. Dan dikatakan seperti itu rasa dia kalau orang lelaki perempuan mah disanjung, akhirnya tersipu malu yang sangat kuat lah gitulah. Orang tersipu malu tuh gimana sih? Iya. Jadi hajal warafu rajulin memasa alal ukhra wa dan itu adalah buah daripada tawajud. Proses pertama tawajud, lalu dari tawajud muncul wajid murni. Nah, nanti dari muncul wajid itu ada yang lagi lebih tingginya lagi adalah wujud. Lah, perumpamannya gini. Kita disuruh nangis. Kata Nabi kan kalau kamu baca Quran, diusahakan kalau ayat-ayat adat itu menangis. Oh, saya Nabi tidak menangis. Udah, nangis-nangisin diri aja. Memaksakan untuk menang. Lah, memaksakan untuk menangis namanya tawajud. Akhirnya dari menangis, akhirnya nangis beneran. Itu namanya wajdu gitu tuh. Nangis beneran. Tadinya pura-pura nangis, dipaksakan itu tawajud. Makanya para sufi itu kalau di Timur Tengah itu ada yang apa melingkar, akhirnya berzikir, itu proses tawajud. Nanti udah berapa lama ada waridat, lah itu baru beneran. Yang tadinya cuma ya itu aja sambil geleng-geleng sambil apa berusaha aja. Nantinya beneran itu tuh. Seperti kita tabaki pura-pura nangis, akhirnya nangis beneran. Lah, pura-pura nangisnya prosesnya itu namanya tawajud. Pas nangis benerannya namanya wajidu. Kau minta aja. Jadi yang namanya itu apa? Wa minatai buah daripada tawajud. Waqad soha ambadi sahabat atawajud fala yajuju siwaddon. Bi ahli apa suudon bi ahli tauhid kita ladin amis katsira minad dar inala. Maka kepada kita ahli tauhid jangan sekali-kali kita mudah suudon.
Kalau kita mah ya beda golongan mereka. Sufiyah itu sudah. Yang namanya kecaman terhadap Sufiyah itu luar biasa itu. Orang sebelah itu. Aliran sesat sing gini, tidak ada Quran hadis ya, ya biarin. Itu apalagi melebihi seudon itu mah. Wa inna suudon bi muslim haramun qat'an. Suudon kepada orang muslim itu haramun qat'an. Haramun sangat-sangat diharamkan, tidak ada alasan. Makanya kita seudon 90% dia melakukan kesalahan, tapi ada kemungkinan 10% tetap kita yang pegang itu 10%-nya gitu tuh. Walaupun 90% dia melakukan kesalahan. Berarti kalau kita menganggap 90% walaupun kuat, itu namanya suud. Dan udah ambil aja yang 10% supaya kita keluar dari keharaman. Sebab suudun bi muslim haramun qat'an. Wa ta'wil wajib. Adapun takwil wajib itu. Ada melakukan kata ini dia melakukan itu sih. Coba, tapi ada kemungkinan sih dia tuh alasannya ya udah, itu wajib itu. Untuk kita supaya tidak suudon. Fi aqwalih, baik dalam perbuatan atau dalam ucapan. Waqad yasulu min amri fi khalajid basarah. Udah, itu tentang masalah suudon ya. Terus terkadang murid fi khalijadbah itu suka menjerit, gembar-gembor. Wah, kadang-kadang dia seperti orang pingsan atau buka. Pada bu fidzalika waqta yusallimu nafsahu liwaridi, dan itu ya dipasrahkan kepada apa yang datangnya. Jangan pengen nangis. Pengen nangis, pengen jerit. Jangan ditahan untuk tidak, malah itu ya berbahaya. Itu kayak yasa. Wal yamnu nafsu anis sorah wal buka li alat. Kalau sampai kita menahan, datang warid dari Allah kasaf berupa apa? Asror. Hanya yang dari asror itu menimbulkan kita pengen menangis. Ya udah, tangis kan. Jerit. Sebab kalau tidak itu bisa bahaya. Jadi Allah yatador. Jadi wali murid as-shadiq atawajjadu li talabil haqqi bimanzilati tabiq. Jadi bagi seorang murid yang serius, dia tawajud itu li talabil hakikat untuk mencari kebenaran. Seperti kita tabaki, disuruh, kata Nabi, kamu suruh menangis, tidak bisa menangis, ya udah tangis-tangiskan, memaksakan untuk menangis. Seperti hadis mauqufan an Abi Bakrin wa Abi Musa Abdullah bin Umar, hubuku fa ilam tabku fatabaku. Tangislah kalian. Kalau kamu tidak bisa menangis ya tabaki. Pura-pura menangis, akhirnya menangis dirilah gitu tuh. Tabaki itu. Kalau jahlun bodoh, tajahul pura-pura bodoh gitu. Bakin menangis, tabaki pura-pura nangis gitu. Rahu Ahmad fi Zuhdi. Qala ba'durfin innal ainain la tabkiyan. Sebagian arifin mengatakan mata dua kami itu tidak pernah menangis hatta hati amalakum min Allah, sampai datang satu malaikat dari Allah wa yamsahul qalba. Akhirnya malaikat itu mengusap hati dengan sayapnya, akhirnya menangis kedua mata hati ini. Fadaru dalika lah, pas kedua mata hati menangis terpengaruh kepada mata kepala, akhirnya mata kepala pun ikut menangis. Fadaru dalika fi aini rasi. Wa idza tamakkana minka hadal wajid. Lah kalau kamu bisa melakukan seperti itu, bila mana tamakun itu datang kepada kita wajid ya ada hasyaka, maka kita akan merasakan getaran yang luar biasa. Tidak ada syaka, kalau kita merasakan getaran yang luar biasa, hayyaroka, maka kita akan bingung. Hayyaroka, membingungkan. Wa anta hahuna murid, lah baru itu status kamu sebagai murid. Tidak dama, kalau kita kebingungannya terus menerus, akhodaka minka, maka menarik. Wasalabaka, kita disalab, didedel. Anka, patabko masluban, summa majduban, maka kamu namanya maslub, juga kamu namanya majdub. Majdub, jadi maslub itu ya didedel, majdub ditarik. Nah, itu bagi sufiyah itu adalah proses awal untuk setar awal untuk dia kestabilan jiwa. Kalau udah stabil semuanya itu, kalau stabil ya normal lagi ya, kita ngobrol, kegiatan aktivitas keseharian ya normal.
itu berarti udah kuat, rohanianya itu udah kuat. Ya, semoga hadirin rahimakumullah, jadi malam ini menerangkan tentang wajid. Wajid itu istilahnya tuh sesuatu waridat yang datang dari Allah berupa tersingkapnya rahasia-rahasia dat dan cahaya-cahaya dat yang berpengaruh ke hati, akhirnya juga timbul kepada semua anggota badan kita dan semua, bahkan sampai ke perilaku kita. Bagi orang yang wajidnya bukan kepada makhluk tapi kepada Khalik, kepada Allah, itu apa? Statusnya fi ibadatin wa ta'atin gitu. Maka kita jangan sekali-kali melakukan suudon. Sebab yang namanya itu juga itu pembahasan suudon kepada sesama muslim. Sebab diharamkan secara konten. Kalau kita ada alibi atau ada alasan untuk tidak, walaupun sebesar berapa persen pun, pakai alasan itu, ditakwil. Bisa jadi dia melakukan itu tujuannya ini, berusaha wajib itu supaya kita jamin timbul saudon. Itu untuk baik kita melihat dari perilaku atau ucapannya gitu. Ya, wallahu alam.